Rahayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Pernahkah kalian tiba-tiba tahu sesuatu sebelum itu terjadi? Pernah merasa tidak nyaman pada seseorang yang baru dikenal, lalu ternyata firasat itu benar? Atau pernah merasakan ada yang memikirkan kalian dan beberapa saat kemudian orang itu menghubungi? Orang modern menyebutnya kebetulan, tetapi leluhur Jawa menyebutnya rasa. Sebuah kemampuan kuno yang tidak bisa dijelaskan logika, tetapi diam-diam mengarahkan hidup manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan malam ini aku akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi di balik ilmu rasa orang Jawa. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Rahasia yang hilang dari orang modern. Apa itu rasa? Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Malam ini aku ingin mengajak kalian memasuki sebuah wilayah yang aneh. Wilayah yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan pasar, tidak bisa diukur dengan penggaris, tidak bisa dibuktikan hanya dengan angka. Namanya adalah rasa. Orang modern sering menganggap rasa itu sekedar perasaan. Padahal orang Jawa kuno tertawa pelan mendengar anggapan seperti itu. Karena bagi leluhur Jawa kuno, rasa bukan sekedar sedih, senang, marah, atau kecewa. Rasa adalah alat membaca kehidupan. Rasa adalah mata yang tidak berada di kepala. Rasa adalah telinga yang tidak berada di samping wajah. Dan anehnya, seringkali rasa mengetahui sesuatu lebih dulu daripada pikiran. Pernahkah kalian tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak menghubungi? Lalu beberapa jam kemudian orang itu benar-benar menelpon. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman memasuki sebuah tempat? Padahal secara logika tempat itu biasa saja. Lalu belakangan kalian mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di sana. Atau mungkin kalian pernah bertemu seseorang yang baru dikenal 5 menit, tetapi batin langsung berbisik. Hati-hati dengan orang ini. Padahal dia tersenyum ramah, padahal penampilannya sopan, padahal kata-katanya manis. Tetapi beberapa bulan kemudian ternyata benar. Nah, orang Jawa kuno tidak buru-buru menyebut itu kebetulan. Mereka menyebutnya sebagai kerja rasa. Masalahnya, manusia modern lebih percaya layar ponsel daripada rasa batinnya sendiri. Kalau peta digital bilang jalan ini benar, dia ikut. Kalau aplikasi bilang cuaca cerah, dia percaya. Tetapi ketika rasa batinnya berbisik ada sesuatu yang salah, justru suara itu dianggap gangguan. Padahal sejak ribuan tahun lalu, para leluhur Jawa sudah memahami bahwa manusia memiliki lapisan kesadaran yang jauh lebih luas daripada pikiran logis. Karena logika hanya melihat apa yang tampak, sedangkan rasa mampu menangkap apa yang belum tampak. Itulah sebabnya banyak rahasia hidup tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi bisa dipahami oleh rasa. Dan malam ini aku akan membuka salah satu rahasia terbesar yang diam-diam diwariskan para leluhur Nusantara. Ilmu rasa dalam jejak leluhur Jawa. Dalam berbagai naskah Jawa kuno, rasa selalu mendapat tempat yang istimewa. Salah satunya terdapat dalam ajaran yang hidup di kalangan para kawula spiritual Jawa. Ada sebuah pitutur yang berbunyi, ajining diri ana ing lati, ajining rasa ana ing pangrasa.
Artinya, harga diri ada pada ucapan, harga rasa ada pada kepekaan batin. Maknanya sederhana tetapi dalam. Seseorang bisa terlihat pintar karena kata-katanya, tetapi seseorang menjadi bijaksana karena rasa batinnya. Leluhur Jawa tidak mendidik manusia hanya untuk pandai berpikir. Mereka mendidik manusia agar peka, karena orang yang peka mampu membaca tanda-tanda kehidupan sebelum peristiwa terjadi. Dalam kisah-kisah tua yang tersebar dalam babat tanah Jawa dan berbagai tradisi lisan keraton, banyak empu dan resi mengambil keputusan bukan berdasarkan hitungan semata. Mereka terlebih dahulu menenangkan batin, merasakan arah, menyelami rasa, baru kemudian bertindak. Orang modern mungkin menyebutnya intuisi. Psikologi modern menyebutnya sebagai proses bawah sadar. Otak manusia ternyata menyimpan miliaran informasi yang tidak selalu muncul ke kesadaran. Kadang-kadang otak menangkap pola-pola kecil yang tidak kita sadari. Lalu informasi itu muncul sebagai firasat, sebagai perasaan, sebagai rasa. Menariknya, apa yang kini dijelaskan psikologi ternyata sudah lama dikenal oleh leluhur Jawa. Hanya istilahnya berbeda. Kalau ilmuwan modern menyebut bawah sadar, orang Jawa menyebutnya rasa sejati. Kalau ilmuwan menyebut pengenalan pola, orang Jawa menyebutnya weruh sadurunge winarah, tahu sebelum diberitahu. Terdengar mistis? Tentu saja, karena kehidupan memang tidak seluruhnya bisa diterangkan oleh rumus. Ada wilayah yang hanya bisa dipahami ketika hati mulai tenang. Masalahnya, manusia sekarang terlalu bising. Bangun tidur melihat notifikasi, makan sambil melihat layar. Sebelum tidur masih bertengkar di media sosial. Lalu heran, kenapa rasa batinnya tidak terdengar. Bagaimana rasa mau berbicara kalau kepalamu lebih ramai daripada pasar malam? Kisah nyata seorang empu dan suara yang tidak terdengar. Konon, pada akhir masa Majapahit, hiduplah seorang empu tua yang terkenal mampu membaca arah zaman. Bukan karena ia sakti seperti cerita film, bukan karena ia bisa terbang atau menghilang, tetapi karena rasa batinnya sangat tajam. Suatu hari beberapa bangsawan datang meminta petunjuk. Mereka ingin membangun sebuah tempat penting. Tanah sudah dipilih, hitungan hari sudah dihitung, bentuk bangunan sudah dirancang. Semua terlihat sempurna. Tetapi sang empu berkata, "Tunggu." Para bangsawan bingung. Apa yang salah? Secara logika tidak ada masalah. Secara hitungan juga baik. Namun sang empu meminta waktu 3 hari. Selama 3 hari ia hanya duduk diam, menenangkan nafas, mengamati batin, mendengarkan rasa. Pada hari ketiga ia berkata, "Tanah itu jangan digunakan." Semua orang terkejut. Ketika ditanya alasannya, ia tidak memberi jawaban panjang. Ia hanya berkata, "Rasane ora trep." Rasanya tidak tepat. Beberapa tahun kemudian daerah itu mengalami longsor besar yang menghancurkan sebagian wilayah di sekitarnya. Cerita seperti ini banyak beredar dalam tradisi Jawa. Sebagian mungkin bercampur legenda, tetapi pesan yang diwariskan sangat jelas. Tidak semua keputusan besar harus terburu-buru. Kadang manusia perlu diam lebih dulu. Karena saat pikiran berhenti berteriak, rasa mulai berbicara. Dalam ilmu saraf modern, ada kondisi gelombang otak yang lebih tenang, sering dikaitkan dengan fokus mendalam dan kesadaran reflektif. Pada kondisi seperti itu, manusia lebih mudah mengakses memori bawah sadar dan mengenali pola yang sebelumnya terlewat. Orang Jawa kuno tidak mengenal istilah gelombang alfa atau theta, tetapi mereka mengenal topo rasa. Mereka mengenal meneng, mereka mengenal hening, dan dari keheningan itulah lahir banyak kebijaksanaan. Maka pertanyaannya sekarang bukan apakah rasa itu ada atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih mampu mendengarnya?
Ataukah suara rasa itu sudah tenggelam oleh kebisinan dunia yang tidak pernah berhenti berbicara? Rasa sejati, firasat leluhur, dan misteri yang sering dianggap kebetulan. Ketika leluhur mengajarkan cara mendengar yang tak bersuara, rahayu, cahayu, cah bagus. Orang Jawa kuno mempunyai kebiasaan yang mulai langka hari ini. Sebelum mengambil keputusan besar, mereka tidak langsung bertanya kepada orang lain. Mereka bertanya kepada dirinya sendiri, bukan kepada ego, bukan kepada rasa takut, melainkan kepada rasa sejati. Kelihatannya sederhana, tetapi justru bagian inilah yang paling sulit dilakukan manusia modern. Sekarang sedikit-sedikit bertanya kepada internet, sedikit-sedikit melihat komentar, sedikit-sedikit mencari validasi. Akhirnya, semua orang sibuk mendengar suara luar, tetapi lupa mendengar suara yang paling dekat, yaitu suara batinnya sendiri. Dalam ajaran Jawa, dikenal sebuah ungkapan yang hidup turun-temurun. Menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo. Artinya, menang tanpa merendahkan, kaya tanpa harta, sakti tanpa kesaktian, berjuang tanpa pasukan. Makna terdalamnya bukan soal perang, tetapi tentang penguasaan diri. Orang yang sudah mengenal rasa tidak mudah diprovokasi. Ia tidak bereaksi terhadap setiap omongan, karena sebelum menjawab dunia, ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam Serat Centini, perjalanan spiritual seseorang bukan hanya diukur dari banyaknya ilmu yang dihafal, tetapi dari kejernihan rasa dalam memandang kehidupan. Semakin halus rasa seseorang, semakin sedikit ia menghakimi. Semakin dalam rasa seseorang, semakin tenang ia menghadapi keadaan. Itulah sebabnya para leluhur lebih takut kehilangan rasa daripada kehilangan harta, karena harta masih bisa dicari. Tetapi rasa yang tumpul membuat manusia kehilangan arah hidup. Hari ini banyak orang merasa gelisah tanpa tahu penyebabnya. Bukan karena kurang uang, bukan karena kurang teman, melainkan karena hubungan dengan rasa batinnya telah lama terputus. Padahal disitulah kompas kehidupan bekerja. Ritual Jawa membuka kepekaan rasa. Sekarang muncul pertanyaan, kalau memang rasa bisa diasah, bagaimana caranya? Apakah harus bertapa di gunung? Haruskah masuk hutan 7 hari 7 malam? Tenang, leluhur Jawa justru mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Yang pertama adalah hening sebelum fajar. Pada waktu menjelang subuh, suasana alam biasanya lebih sunyi. Gangguan suara jauh berkurang. Udara lebih sejuk. Tubuh juga berada dalam kondisi rileks. Dalam ilmu modern, keadaan seperti ini membantu pikiran lebih fokus dan lebih mudah memasuki kondisi tenang. Orang Jawa memanfaatkannya untuk duduk diam. Tidak perlu mantra panjang, tidak perlu asap kemenyan memenuhi rumah. Cukup duduk dengan punggung tegak. Tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Biarkan perhatian mengikuti irama nafas. Lakukan sekitar 15 menit. Setelah itu, letakkan kedua telapak tangan di dada. Rasakan detak jantung. Jangan meminta kekayaan. Jangan meminta kesaktian.
Jangan melihat makhluk gaib. Cukup bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Diam. Biarkan jawabannya muncul sendiri. Kadang tidak muncul hari itu. Kadang baru terasa beberapa hari kemudian. Karena rasa bukan pelayan yang bisa disuruh datang sesuka hati. Ia seperti burung liar. Semakin dikejar, semakin terbang. Semakin tenang kita, semakin ia mendekat. Ada pula kebiasaan para leluhur yang disebut tirakat meneng. Selama beberapa waktu, mereka mengurangi bicara yang tidak perlu, mengurangi makan berlebihan, mengurangi kemarahan, mengurangi keinginan membuktikan diri. Mengapa? Karena setiap emosi yang berlebihan menciptakan kebisingan di dalam batin. Psikologi modern menjelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus berada dalam tekanan emosional, perhatian menjadi sempit dan kemampuan membaca situasi ikut menurun. Sebaliknya, pikiran yang tenang lebih mampu mengenali pola-pola kecil yang sebelumnya terabaikan. Orang Jawa sudah memahami prinsip itu sejak lama. Mereka tidak menyebutnya terapi. Mereka menyebutnya ngresiki rasa, membersihkan rasa. Dan perlu diingat, ritual ini bukan untuk mencari kekuatan gaib, melainkan untuk membersihkan batin agar tidak mudah diperbudak hawa nafsu dan ketakutan. Karena rasa yang keruh seringkali disangka firasat, padahal itu hanya kecemasan. Sedangkan rasa yang bening membawa ketenangan, bukan kepanikan. Misteri firasat yang sering dianggap kebetulan. Sekarang aku ingin bercerita, bukan tentang raja, bukan tentang empu, tetapi tentang seorang petani tua dari lereng Gunung Lawu. Orang-orang kampung mengenalnya sebagai sosok biasa, tidak memiliki ilmu kanuragan, tidak pernah mengaku sakti. Namun, ada satu kebiasaannya yang membuat banyak orang heran. Setiap kali hendak berangkat ke sawah, ia selalu duduk diam beberapa menit di serambi rumah. Suatu pagi, anaknya bertanya, "Bapak, menunggu apa?" Petani itu hanya tersenyum. "Aku sedang mendengarkan rasa." Anaknya tertawa, menganggap bapaknya sudah terlalu tua. Hari itu cerah, burung berkicau, tidak ada tanda hujan. Tetapi sang bapak memilih tidak pergi ke sawah. Beberapa jam kemudian terjadi angin puting beliung yang merobohkan banyak pohon di kawasan persawahan. Anaknya terdiam. Sejak saat itu ia mulai memahami bahwa tidak semua keputusan berasal dari mata. Ada keputusan yang lahir dari rasa. Dalam serat Durmo Gandul, terdapat ajaran yang sering dikutip oleh para penghayat kebatinan. Sapa kang waspado, bakal weruh sakdurunge dumadi. Artinya, siapa yang selalu waspada akan mengetahui sebelum sesuatu terjadi. Makna filosofisnya bukan meramal masa depan, melainkan membangun kepekaan batin sehingga mampu menangkap isyarat yang sering diabaikan. Hari ini ilmu psikologi mengenal istilah pattern recognition, yaitu kemampuan otak mengenali pola berdasarkan pengalaman yang tersimpan di memori bawah sadar. Informasi itu sering muncul sebagai intuisi, sebagai firasat, sebagai perasaan yang sulit dijelaskan. Leluhur Jawa mengajarkan hal yang hampir serupa. Bedanya, mereka menambahkan satu syarat. Rasa hanya akan jernih jika hati bersih. Kalau batin dipenuhi iri hati, rasa berubah menjadi prasangka. Kalau batin dipenuhi kesombongan, rasa berubah menjadi ilusi. Kalau batin dipenuhi ketakutan,
rasa berubah menjadi bayangan yang menipu. Jadi jangan setiap mimpi langsung dianggap wahyu. Jangan setiap bulu kudut berdiri langsung mengaku didatangi leluhur. Bisa saja itu hanya tubuh yang sedang bereaksi terhadap udara dingin. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan manusia menjadi penakut. Mereka justru mengajarkan keseimbangan, menggunakan logika untuk memeriksa, menggunakan rasa untuk memahami, menggabungkan keduanya agar langkah hidup menjadi utuh. Karena logika tanpa rasa melahirkan kesombongan, sedangkan rasa tanpa logika melahirkan khayalan. Dan di antara keduanya, disitulah kebijaksanaan lahir. Gerbong rasa, alam gaib, lan hubungan menungso karo energi kehidupan sing tak kasat mata. Alam gaib tidak selalu berarti hantu. Rahayu, cahayu, cah bagus. Kalau mendengar kata alam gaib, kebanyakan orang langsung membayangkan pocong, genderuwo, kuntilanak, atau suara gamelan tengah malam. Kasihan sekali alam gaib. Namanya selalu dikaitkan dengan hantu. Padahal bagi orang Jawa kuno, alam gaib jauh lebih luas daripada sekedar makhluk halus. Alam gaib adalah segala sesuatu yang tidak tertangkap oleh mata, tetapi pengaruhnya nyata. Coba pikirkan, kasih sayang tidak bisa dilihat, kepercayaan tidak bisa dipegang, doa tidak mengeluarkan warna, rindu tidak memiliki bentuk, tetapi semuanya mampu mengubah hidup seseorang. Bukankah itu juga gaib? Dalam pandangan Jawa, kehidupan terdiri atas lapisan-lapisan. Ada yang kasat mata, ada pula yang tidak kasat mata. Bukan berarti semuanya harus dipercaya mentah-mentah, tetapi juga jangan tergesa-gesa menertawakan sesuatu hanya karena mata belum mampu melihatnya. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia bukan hanya tubuh. Manusia juga membawa kesadaran, membawa batin, membawa rasa. Dan rasa itulah yang menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat. Dalam Sutta Soma terdapat ajaran yang masih sangat relevan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna yang lebih dalam bukan hanya tentang keberagaman, tetapi tentang kesatuan kehidupan. Segala sesuatu saling terhubung. Manusia dengan alam, alam dengan kehidupan, kehidupan dengan Sang Pencipta. Ketika hubungan itu harmonis, rasa menjadi jernih. Ketika hubungan itu rusak, batin mulai kehilangan arah. Hari ini banyak orang mengejar sinyal internet sampai ke puncak gunung, tetapi sinyal rasa kepada dirinya sendiri justru hilang. Lucu bukan? Telepon penuh, hati kosong. Jaringan kuat, kesadaran lemah. Ritual membuka kepekaan energi tanpa mencari kesaktian. Sekarang aku akan menceritakan sebuah lagu yang sederhana. Lagu ini bukan untuk memanggil makhluk gaib, bukan pula agar menjadi sakti, melainkan agar manusia kembali selaras dengan dirinya sendiri. Dalam tradisi Jawa, ada kebiasaan yang dikenal sebagai lelaku menyapa bumi. Caranya sangat sederhana. Pilih waktu menjelang matahari terbit atau menjelang senja. Berdirilah tanpa alas kaki di atas tanah atau rerumputan yang bersih. Diam beberapa saat. Tarik nafas perlahan melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Lalu pejamkan mata, rasakan telapak kaki menyentuh tanah. Bayangkan seluruh ketegangan tubuh mengalir turun ke bumi.
Kemudian ucapkan dalam hati, "Aku datang bukan untuk menguasai alam. Aku datang untuk belajar selaras dengannya." Lakukan selama 10 hingga 15 menit. Tidak lebih, tidak perlu mantra yang rumit, tidak perlu sesaji yang berlebihan. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran. Mengapa leluhur melakukan ini? Karena mereka percaya manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Dalam ilmu modern, aktivitas seperti ini memiliki kemiripan dengan praktek mindfulness, relaksasi, dan perhatian penuh terhadap tubuh serta lingkungan. Ketika seseorang bernafas perlahan dan memusatkan perhatian, sistem saraf menjadi lebih tenang, detak jantung lebih stabil, pikiran tidak terlalu reaktif, emosi lebih terkendali. Orang Jawa menyebut keadaan ini sebagai manekung, yaitu hadir sepenuhnya dalam keheningan. Disitulah rasa menjadi lebih peka, bukan karena muncul kekuatan gaib, melainkan karena kebisingan batin mulai mereda. Dan ingat baik-baik, leluhur tidak pernah mengajarkan mencari kesaktian demi pamer. Kesaktian terbesar menurut mereka adalah mampu mengendalikan diri. Karena manusia yang bisa menaklukkan amarahnya jauh lebih kuat daripada manusia yang hanya mampu menaklukkan orang lain. Kisah Sabdo Palon dan malam yang mengubah seorang murid. Konon, pada penghujung senja Majapahit, seorang pemuda datang menemui Sabdo Palon. Wajahnya penuh semangat, matanya berbinar. Begitu duduk, ia langsung berkata, "Eyang, ajari aku melihat makhluk gaib." Aku hanya tersenyum. Permintaan seperti itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Ternyata sampai sekarang masih laris. Aku bertanya kepadanya, "Untuk apa?" Pemuda itu menjawab, "Agar aku yakin dunia gaib itu ada." Aku mengambil sebuah kendi berisi air, lalu kuletakkan di depannya. "Katakan kepadaku, apa yang kau lihat?" "Air." "Lalu apa lagi?" "Kendi." Aku menggeleng pelan. "Kau belum melihat." Pemuda itu bingung. Aku meminta dia duduk diam, tidak berbicara, tidak bergerak, tidak bertanya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Malam semakin larut. Suara jangkrik memenuhi halaman. Angin mengesap dedaunan. Barulah aku bertanya lagi, "Sekarang, apa yang kau lihat?" Pemuda itu menunduk. Air matanya menetes. "Eyang, ternyata selama ini aku tidak pernah benar-benar diam." Aku menyenyum. "Itulah sebabnya kau tidak melihat apa-apa. Yang ingin ia lihat adalah makhluk halus. Padahal yang pertama kali harus ia lihat adalah kegaduhan di dalam dirinya sendiri." Dalam serat Gotoloco terdapat ajaran yang sering disalahpahami. Hakikat perjalanan spiritual bukan mengumpulkan keajaiban, melainkan membongkar kesombongan diri. Karena ego adalah tirai paling tebal yang menutupi rasa. Semakin besar ego seseorang, semakin kecil kemampuan mendengar batinnya. Maka jangan heran, ada orang yang hafal banyak mantra, tetapi tetap mudah marah. Ada orang yang mengaku sering bertemu makhluk gaib, tetapi masih gemar menghina sesamanya. Kalau begitu, yang tumbuh bukan rasa, melainkan kesombongan yang memakai pakaian spiritual. Leluhur Jawa tidak mengejar pengalaman gaib. Mereka mengejar kejernihan batin. Karena ketika batin benar-benar jernih, manusia tidak sibuk mencari dunia gaib. Justru kehidupan sehari-hari menjadi penuh keajaiban. Matahari terbit menjadi pengingat, hujan menjadi pelajaran, angin menjadi nasihat, kesunyian menjadi guru, dan rasa menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah.
kematian ego, kelahiran kesadaran, dan jalan rahasia menuju rasa sejati. Musuh terbesar bukan makhluk gaib, melainkan ego sendiri. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Ada pertanyaan yang sejak dahulu sering diajukan kepadaku. Eyang, apakah benar manusia bisa dikalahkan oleh makhluk gaib? Aku selalu tersenyum, karena kebanyakan manusia tidak dikalahkan makhluk gaib. Mereka lebih dulu dikalahkan oleh dirinya sendiri. Oleh kesombongan, oleh kemarahan, oleh iri hati, oleh rasa ingin selalu benar. Dalam ilmu Jawa, musuh yang paling sulit ditaklukkan bukanlah sesuatu yang berada di luar diri, melainkan sesuatu yang diam-diam tumbuh di dalam dada. Namanya ego. Ego itu licik. Ia tidak selalu tampil sebagai kesombongan yang kasar. Kadang ia datang memakai pakaian kerendahan hati. Kadang ia berbisik, "Aku lebih suci, aku lebih tahu, aku lebih spiritual, aku lebih dekat dengan leluhur." Nah, kalimat seperti itulah yang justru paling berbahaya. Karena ketika seseorang mulai merasa dirinya paling tinggi, saat itulah rasa sejatinya mulai tertutup. Dalam Pitutur Semar terdapat ajaran sederhana. Sing dhuwur aja rumangsa dhuwur, sing endek aja rumangsa endek. Artinya, yang tinggi jangan merasa paling tinggi, yang rendah jangan merasa paling rendah. Makna filosofisnya sangat dalam. Kesombongan dan rendah diri sebenarnya berasal dari akar yang sama. Keduanya terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Sedangkan rasa sejati lahir ketika manusia berhenti menjadikan dirinya sebagai pusat alam semesta. Hari ini media sosial membuat ego semakin mudah diberi makan. Sedikit kebaikan langsung dipamerkan. Sedikit ilmu langsung merasa menjadi guru. Sedikit pengalaman langsung merasa menjadi orang terpilih. Padahal padi yang berisi justru semakin merunduk. Kalau semakin berisi malah semakin tegak sambil nunjuk-nunjuk orang lain, mungkin itu bukan padi, mungkin antena televisi. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia menjadi kecil, tetapi mengajarkan manusia menjadi jernih. Karena air yang jernih selalu mampu memantulkan langit, sedangkan air yang keruh hanya memantulkan lumpurnya sendiri. Ritual ngalem rasa, membersihkan batin dari kebisingan. Sekarang, aku ini membagikan satu lagu yang dahulu sering dilakukan para resi dan orang-orang tua di pedesaan Jawa. Bukan ritual yang rumit, justru sangat sederhana. Namanya ngalem rasa. Artinya menghaluskan rasa. Lakukan pada malam hari ketika suasana mulai tenang. Matikan televisi, jauhkan telepon genggam. Duduklah dengan nyaman. Tarik nafas perlahan, pejamkan mata. Kemudian ingat kembali seluruh kejadian hari itu. Bukan untuk menyesalinya, bukan pula untuk menyalahkan siapapun. Amati saja.
Saat ada kemarahan, akui. Saat ada iri hati, akui. Saat ada kesombongan, akui. Saat ada rasa takut, akui. Jangan dilawan, jangan dibenarkan. Cukup dilihat dengan jujur. Setelah itu, ucapkan perlahan di dalam hati. Aku menerima bahwa hari ini aku masih belajar menjadi manusia. Kemudian, tarik nafas dalam. Lalu, bayangkan seluruh beban batin keluar bersama hembusan nafas. Lakukan selama 15 menit. Mengapa latihan ini penting? Karena manusia sering membersihkan tubuhnya setiap hari, tetapi jarang membersihkan pikirannya. Akibatnya, tubuh wangi, batin berdebu. Dalam psikologi modern, latihan seperti ini memiliki kemiripan dengan refleksi diri dan kesadaran penuh terhadap emosi. Ketika seseorang mengamati emosinya tanpa langsung bereaksi, aktivitas bagian otak yang berhubungan dengan pengendalian diri menjadi lebih baik. Akibatnya, keputusan menjadi lebih bijaksana. Orang Jawa tidak mengenal istilah ilmiah itu. Mereka cukup mengatakan, resik atine cetha rasane. Artinya, bersih hatinya, jernih rasanya. Betapa sederhana, tetapi betapa dalam. Karena rasa yang bersih bukan hasil mantra, melainkan hasil kejujuran terhadap diri sendiri. Kisah seorang adipati yang kehilangan rasa. Aku teringat sebuah kisah yang hidup dalam tradisi lisan Jawa. Konon ada seorang adipati yang terkenal cerdas, ilmunya tinggi, pidatonya memukau, strateginya hebat. Tetapi ada satu kelemahannya. Ia tidak pernah mau mendengar siapapun. Semua nasihat dianggap mengganggu, semua kritik dianggap penghinaan, semua pujian dianggap haknya. Suatu hari, datang seorang pertapa tua. Pertapa itu hanya membawa selembar daun kering. Sang adipati tertawa. "Untuk apa daun itu?" Pertapa menjawab, "Daun ini dulunya hijau. Lalu, sekarang ia kering. Itu sudah biasa." Pertapa itu tersenyum. "Lalu mengapa engkau heran ketika manusia yang kehilangan rasa akhirnya ikut mengering?" Ruangan mendadak sunyi. Pertapa melanjutkan, "Pohon tidak mati karena kehilangan daun. Pohon mati karena akarnya berhenti menyerap kehidupan. Begitu pula manusia. Bukan jabatan yang membuatnya hidup. Bukan kekayaan, bukan pujian, melainkan rasa yang tetap terhubung kepada kebijaksanaan." Dalam Bharatayuddha, peperangan terbesar sebenarnya bukan sekedar perang senjata. Ia adalah lambang pertarungan antara kebijaksanaan dan hawa nafsu di dalam diri manusia. Kurawa dan Pandawa dapat dibaca sebagai simbol dua kecenderungan batin yang selalu berebut tempat di hati setiap orang. Setiap kali ego menang, Kurawa sedang tersenyum. Setiap kali kebijaksanaan menang, Pandawa sedang hidup kembali. Jangan buru-buru mencari Kurawa di luar sana. Periksa dulu isi dadamu. Barangkali mereka sedang duduk santai sambil minum teh di dalam sana. Dan jangan pula sibuk mencari Pandawa di gunung-gunung. Kalau hatimu mulai jujur, kalau ucapanmu mulai lembut, kalau amarahmu mulai bisa dikendalikan, sesungguhnya Pandawa sudah mulai pulang ke dalam dirimu. Maka, Cahayu, Cah Bagus, rasa sejati bukan hadiah yang turun dari langit. Ia lahir sedikit demi sedikit. Setiap kali kita memilih rendah hati daripada sombong. Setiap kali kita memilih memaafkan daripada membalas. Setiap kali kita memilih mendengar sebelum berbicara.
Dan setiap kali kita berani mengalahkan ego yang diam-diam ingin menjadi raja di dalam hati. Karena saat ego perlahan mati, kesadaran mulai lahir. Dan ketika kesadaran telah lahir, rasa sejati akan menemukan jalannya pulang. Jalan pulang, rasa sejati di zaman modern. Pitutur terakhir Sabdo Palon dan penutup. Mengapa banyak orang modern kehilangan rasa? Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Setelah perjalanan panjang malam ini, mungkin ada yang bertanya dalam hati, "Nyang, kalau rasa itu memang begitu penting, mengapa sekarang banyak orang sulit merasakannya?" Jawabannya sederhana. Karena dunia modern membuat manusia semakin jauh dari dirinya sendiri. Leluhur dahulu berjalan kaki sambil mendengar suara angin. Sekarang manusia berjalan sambil menatap layar. Leluhur dahulu duduk di bawah pohon sambil merenung. Sekarang banyak orang duduk berjam-jam tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Tubuh berada di satu tempat, pikiran berada di tempat lain, hati berada entah di mana. Akhirnya manusia menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Mereka mengenal banyak orang tetapi tidak mengenal isi batinnya. Mereka hafal berita dari berbagai negara, tetapi lupa keadaan jiwanya sendiri. Dalam Nagara Kertagama, kehidupan yang harmonis digambarkan sebagai hubungan yang selaras antara manusia, alam, dan tatanan kehidupan. Keselarasan itulah yang perlahan mulai hilang. Hari ini manusia berlomba menjadi cepat, tetapi lupa menjadi sadar. Padahal rasa sejati tidak tumbuh dalam keadaan tergesa-gesa. Ia tumbuh dalam perhatian, dalam keheningan, dalam kesadaran. Itulah sebabnya banyak orang merasa kosong meskipun hidupnya terlihat penuh. Karena yang penuh hanya jadwalnya, sedangkan hatinya tetap lapar. Lapar akan makna, lapar akan ketenangan, lapar akan hubungan yang jujur dengan dirinya sendiri. Dan selama rasa sejati belum ditemukan, sebanyak apapun kesibukan tidak akan pernah mampu mengisi jalan pulang yang diajarkan leluhur Jawa. Sekarang aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Rahasia terbesar orang Jawa tentang rasa ternyata bukan cara melihat masa depan, bukan cara berbicara dengan makhluk gaib, bukan pula cara menjadi sakti. Rahasia terbesarnya adalah pulang kepada diri sendiri. Dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa terdapat ungkapan sangkan paraning dumadi. Artinya, mengingat asal dan tujuan kehidupan. Kalimat ini sangat tua, tetapi maknanya masih hidup sampai hari ini. Leluhur memahami bahwa manusia sering tersesat bukan karena tidak tahu jalan, melainkan karena lupa siapa dirinya. Ia mengejar pengakuan, mengejar kekuasaan, mengejar pujian, mengejar kemenangan, sampai akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Padahal rasa sejati selalu berada di dalam, tidak pernah pergi. Yang pergi hanyalah perhatian kita. Dalam Serat Centini terdapat banyak kisah perjalanan lahir dan batin yang sebenarnya mengajarkan satu hal. Semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin ia mengenal kehidupan. Dan semakin ia mengenal kehidupan, semakin rendah hatinya. Karena ia menyadari bahwa dirinya
hanyalah bagian kecil dari jagat yang sangat luas. Maka jika kalian ingin memulai perjalanan rasa, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, biasakan diam beberapa menit setiap hari. Bukan untuk mengosongkan pikiran secara paksa, tetapi untuk mendengar apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kedua, biasakan jujur kepada diri sendiri. Karena rasa yang jernih tidak mungkin lahir dari kebohongan. Ketiga, biasakan berbuat baik tanpa perlu diketahui orang lain. Karena batin yang tulus jauh lebih peka daripada batin yang sibuk mencari pujian. Itulah laku sederhana, tidak mahal, tidak rumit, tidak membutuhkan benda-benda aneh, tetapi mampu mengubah cara seseorang melihat kehidupan. Pitutur terakhir Sabdo Palon. Cahayu, cah bagus. Sebelum kita berpisah malam ini, izinkan aku meninggalkan satu pitutur. Dalam tradisi Jawa, terdapat ajaran yang sangat sederhana. Urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Makna filosofisnya bukan meremehkan kehidupan. Justru sebaliknya. Karena hidup yang singkat seharusnya membuat manusia lebih sadar tentang apa yang benar-benar penting. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu yang akhirnya ditinggalkan. Jabatan ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan, popularitas ditinggalkan, tubuh pun suatu saat ditinggalkan. Tetapi kualitas rasa yang tumbuh selama hidup, itulah yang membentuk jejak perjalanan jiwa. Dalam serat Darmo Gandul, hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa sadar seseorang menjalani kehidupannya. Karena manusia yang sadar akan lebih mudah menemukan kebijaksanaan, dan manusia yang menemukan kebijaksanaan akan lebih mudah menemukan ketenangan. Maka, jangan terlalu sibuk menjadi seseorang. Belajarlah menjadi diri sendiri. Jangan terlalu sibuk mencari keajaiban. Belajarlah melihat keajaiban yang sudah ada di sekelilingmu. Jangan terlalu sibuk mencari suara gaib. Belajarlah mendengar suara hatimu sendiri. Karena di sanalah rasa sejati bersemayam. Di sanalah petunjuk kehidupan sering muncul. Di sanalah para leluhur meletakkan warisan terbesar mereka. Bukan dalam pusaka, bukan dalam mantra, bukan dalam bangunan kuno, melainkan di dalam kesadaran manusia itu sendiri. Malam ini, jika ada satu hal yang perlu kalian bawa pulang, bawalah ini. Logika adalah lentera yang menerangi jalan. Rasa adalah kompas yang menunjukkan arah. Jangan tinggalkan salah satunya, karena ketika logika dan rasa berjalan bersama, manusia akan melangkah dengan lebih utuh. Mari kita tutup perjalanan malam ini dengan pitutur batin. Pejamkan mata sejenak, tarik nafas perlahan, dan ucapkan dalam hati. Terjadilah kejernihan dalam pikiranku. Terjadilah kelembutan dalam hatiku. Terjadilah keteguhan dalam langkahku. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil. Terjadilah kedamaian dalam keluargaku. Terjadilah keselamatan bagi seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.